tenaga Itu kesehatan. dijadiin satu. Dijadikan satu. Yang akademis maupun yang Pokoknya jadi satu. Mau sekolah non-akademis. profesi sama D3 sama D1 yang nggak sekolah juga. D3, D1 sama sekolah spiritual Ya, yang Pak. spiritual. Ya. D1. Atau sekolah turun-temurun. Ya, Itu spiritual. tidak pernah terjadi di dunia manapun. Selain Konoha maksudnya. Termasuk di negara Afrika juga nggak ada tuh ya. Kalau andaikan kasus di RSAS dan di Garut itu masih ada majelis etik itu seperti apa nih? Kita ingin masyarakat tahu gambarannya. Apa sih yang mau dilakukan oleh ID dalam hal ini ketika masih punya kewenangan ya untuk menindak seperti ini gitu dok? Karena sekarang ketika ada kasus ini semua orang kontaknya ID. Makanya. Semua ke ID Pak. Padahal ini sudah. Udah dilucuti. ID sementara game. Game over. Coba gimana Pak kalau bayangan Pak? Pasti. Di sana ada ID cabang. Oke. ID cabang itu kumpulan para pengurus Cabang. di sana. Mm-mm. Untuk sekarang saya tanya, memperbaiki polisi yang nggak baik kan oleh polisi baik. Ya. Memperbaiki wartawan nggak baik oleh wartawan yang baik. Oh iya dong. Memperbaiki dokter yang nggak baik oleh siapa? Ya oleh dokter yang baik. Itu oleh Ikatan Dokter Indonesia. Bukan dilindungi, pasti akan di sidang etik. Itu udah pasti. Itu loh. Itu udah pasti. Jadi maksudnya Menkesnya harus dokter gitu dok? Iya. Ya saya nggak ngomong begitu loh. Wah, kacau nih dok. Nanya. Mana ini? Tapi saya salut, beliau pinter banget masalah kesehatan itu. Gitu loh. Iya. Walaupun pendidikannya nggak ada kesehatannya, tapi dia sangat ahli di bidang kesehatan. Kesehatan keuangan Ya, mungkin. syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya. Tapi kan katakan kesehatan untuk semua orang dong. Kesehatan untuk semua orang. Nah, ya kita taat aja karena dia kan bapak kita, tapi kita bisa memberikan masukan. Dalam perjalanan dia nggak mau diberi masukan ya urusannya dia. Mungkin perlu dijelaskan juga dok. Kalau seorang dokter yang sudah berpraktek kemudian melakukan pelanggaran berat, itu berarti dia tidak sanksi beratnya adalah tidak boleh praktek lagi untuk selamanya. Termasuk yang RSAS itu ya. Itu namanya apa? STR ya dok. Itu yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Itu surat tanda registrasi. Ya, tanda registrasi. Iya. Harusnya ya. Gimana ya. Jadi gini, persyaratan surat izin praktek itu sekarang kan salah satunya surat tanda registrasi. Oke. Nah, surat tanda registrasinya itu kalau dicabut ya dia tidak bisa mengurus surat izin praktek. Oh. Gitu loh. Tapi kan sebenarnya ada prosesnya. Orang koruptor aja juga ada waktunya berapa tahun, masa mau mencabut seumur hidupnya. Jadi malah tidak terjadi kepastian hukum, gitu loh. Hukum aja, sampai kapan itu. Tapi kan ada yang menentukan hakim, iya kan? Hakim. Oke, dok. Tidak seenaknya sendiri. Biar publik juga update terkait dengan uji materi Undang-Undang Omnibus Law yang disampaikan oleh teman-teman ID. Apa aja keberatan-keberatan ID yang diuji kemarin? Satu, di dalam Omnibus Law Kesehatan itu terjadi penggabungan aturan antara tenaga medis dan non-medis, termasuk tradisional. Jadi digabung jadi satu. Yang kedua, majelis. Maksudnya berarti dokter, perawat, bidan, sampai tukang urut mungkin tradisional. Ya, jadi satu. Yang terapis, dukun kandungan terus itu. Ya, pokoknya tadi semua tenaga itu kesehatan. Dijadikan satu. Yang akademis maupun yang pokoknya jadi satu. Mau sekolah profesi sama D3 sama D1 yang nggak sekolah juga. D3, D1 sama sekolah spiritual yang Pak. Spiritual. Atau sekolah turun-temurun. Itu tidak pernah terjadi di dunia manapun. Selain Konoha maksudnya. Termasuk di negara Afrika juga nggak ada tuh ya. Yang ada di sana undang-undang wartawan ya undang-undang wartawan. Undang-undang kehakiman. Nggak mungkin ditulis undang-undang kehakim, polisi, pengacara jadikan satu. Majelis kehormatannya jadikan satu. Kan itu sebuah entitas yang berbeda.
dokter sudah ada putusan MK tahun 2015 bahwa tenaga medis tidak bisa dijadikan satu dengan tenaga non medis karena entitas yang berbeda gitu loh. Di seluruh dunia undang-undang praktek kedokteran pasti ada, undang-undang keperawatan ya ada juga. Majelis kehormatannya juga sendiri-sendiri. Ini digabung jadi satu. Ada majelis namanya disiplin profesi. Itu menangani dokter gigi, perawat, bidan, ya itu tadi semua. Itu nyontek dari negara mana, Dok? Apa ngarang sendiri? Ya mungkin itu dapat wangsit atau gimana. Ya mungkin karena kebenciannya sehingga berbuat tidak adil. Ya gitu kan. Iya kan? Benci terhadap ID mungkin. Soalnya ID terlalu kuat sih ya. Ya mungkin, karena usia kita kan tahun ini 75 tahun. Tapi Dok, Pak Menkes bilang bahwa dia tidak ada rasa benci kok sama ini. Iya, diapain sih? Ini fokusnya untuk masyarakat katanya, Dok. Oh iya, masyarakat yang mana kan? Ya iya kan? Masyarakat sekarang menderita kok, angka TB nomor 2 seluruh dunia. Menderita nggak? Iya. Orang sudah umur 69 gitu udah pada mati. Sedangkan negara tetangga bisa sampai 80-an. Ya kan? Itu masyarakat yang mana? Dibanding Timor Leste, kesehatan kita gimana, Dok? Timor Leste baru berdiri kemarin. Ya kita 11-12 lah kemudian. Kacau. Masa, Dok? Sama kayak... Nanti cek angka kematian ibu ASEAN, angka kematian bayi ASEAN, angka stunting. Makanya tadi saya tanya, apakah kematian ibu dan anak di Indonesia tinggi karena memang birth rate di Indonesia tinggi gitu. Sementara kan di negara lain birth rate udah mulai turun nih, karena orang makin malas punya anak. Gitu. Alasannya kan promotif preventif dong. Pencegahannya yang nggak ada. Gitu. Ya, yang minim. Karena yang kedua, Dok. Yang kedua apa tadi, Dok? Tadi satu tentang apa tuh penggabungan yang tidak rasional. Yang undang-undang kesehatan. Penggabungan. Jadi kan nggak mungkin profesi digabung-gabung. Betul. Yang kedua, organisasi profesi yang tidak dinyatakan tunggal. Single bar. Kenapa single bar? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Satu standar, satu kode etik, satu kehormatan. Jangan sampai dipecat oleh ID, dia lari ke yang lainnya. Itu berbahaya sekali. Jadi harus satu payungnya, payung besarnya tetap harus satu ya, Dok? Kayak pengacara. Terus saya ingin organisasi pengacara. Ya kan pengacara sejarahnya beda. Kita sejak 75 tahun sejarahnya sudah satu. Itu memang dibentuk oleh Bung Karno melalui Mayor Jenderal Soeharto, itu pahlawan nasional. Agar apa? Terjadi ketahanan kesehatan nasional terjaga. Yang kedua, untuk menjaga kompetensi sama etika. Dari lahir begitu, saya sudah sampaikan kemarin. Sampai H-1 sebelum kiamat, tujuan ini seperti itu. Gitu loh. Tidak bisa dirubah. Tapi kan sekarang dirubah. Gitu loh. Jadi, saya juga harus mengakui ada oknum ID yang tidak baik. Tapi kan bisa diselesaikan. Itu implementasi lah ya. Dok, sebelum kita masuk ke poin 3. Mungkin oknum itu ada yang pernah bikin sakit hati kali, Dok. Ya orang sakit hati kan bisa saja, semua kan ya bisa sakit hati. Saya nggak tahu sakit hatinya di mana kan itu. Contohnya apa? Sampaikan aja. Apa ada? Saya jawab. Ini saya nebak. Saya jawab apa? Masalah kasus apa? Nggak tahu. Walaupun saya tahu saya nggak ngomong juga. Nggak apa-apa. Covid gitu misal. Covid kenapa? Kan sempat ribut sama Menkes sebelumnya tuh. Oh Terawan, sebut aja Dokter Terawan. Iya. Kita sangat baik dengan dia. Covid kan kita tanya almarhum ketua BNPB yang lama, kita mendapat bintang jasa banyak loh. Tanya. Jadi gini, Doni Monardo. Almarhum. Tanya. Itu kolaborasi sama ID. Dengan Pak Terawan itu kan masalah etik gitu loh ya. Itu oleh kehormatan, sidang kehormatan etik. Jadi gini loh. Prakteknya dia itu. Saya sangat hormat dan saya sangat punya hubungan baik dengan Pak Terawan. Cuma ID begini. Tapi kan dia sempat dicolek-colek nggak soal hasil risetnya itu? Ya. Mungkin ada yang sakit hati di situ. Iya. Jadi begini. Kita buka-bukaan ya. Kalau ada anggota ID yang menemukan sesuatu, metode pengobatan yang baik, ID wajib mendukung. Wajib nggak? Wajib. Kalau perlu kita usulkan dapat Nobel. Itu kan? Tapi kan ada persyaratan tertentu, yaitu diteliti dari 100 pasien, berapa sih untuk diagnosa apa aja, efek sampingnya aja, itu namanya evidence based medicine. Nanti dijurnalkan, ya kan?
Kalau itu masuk evidence based medicine, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, bulan depan Malaysia, Singapura, Australia semua akan pakai. Malah dapat Nobel ya? Bukan, kalau terbukti bermanfaat, evidence based. Nah, malah berguna untuk worldwide gitu. Iya, dan ID sangat terhormat punya anggota ID. Bangga itu. Nah, tapi resikonya kalau memang tidak bermanfaat, ya harus secara gentle menyatakan bahwa ini manfaatnya tidak banyak. Ya, tapi itu kan tidak apa namanya? Nah, berawal dari situ kali dong. Ya, mungkin berawal dari situ. Masuklah ke dunia politik, ID di. Tapi kan ID kan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Kalau memang kita bukan anti terapi Pak Terawan ya, kita harus betul-betul membuka itu agar kalau bermanfaat ya kita bantu jurnalkan, bantu sosialisasikan. Kan kita anggota World Medical Association, itu loh, seluruh dunia. Nah, itu kita bisa sampaikan di sini ada penemuan terbaru kan itu loh. Tapi kembali lagi bahwa itu bukan ID bukannya anti ya, tapi malah pengen membantu. Ya. Menteri Kesehatan Profesor Nila Muluk kan udah memutuskan pelayanan berbasis penelitian berbasis pelayanan. Kan harus diteliti. Cuma kan sampai hari ini belum ada. Ya. Nah, itu tanda petik. Yang nomor 3 tadi? Yang terakhir. Tadi nomor 1 yang masalah penggabungan profesi. Nomor 2 organisasi profesi tunggal. Ya, tunggal. Yang ketiga mengenai rekomendasi izin praktek. Ya, jadi dianggap menghambat. Ya pokoknya yang jelek-jelek urusan ID lah. Jadi kita misalnya kita pendidikan berkelanjutan, satuan kredit profesi selama hampir 20 tahun ya, kan dikelola oleh kita. Sekarang diambil oleh Kemenkes. Dan itu digabung juga, perawat, bidan, apoteker, semua digabung. Padahal kan berbeda. Contohnya nih, kalau pengen ya, saya foto nih. Jadi menurut saya itu sangat aneh. Itu makanya kita uji materi tentang itu. Jadi dengan nih Mbak, nih ini untuk apoteker, dokter, tenaga medis, vokasi, farmasi. Jadi satu semuanya. Satu Mbak. Sampai ke farmasi ya? Iya, sampai sini. Aduh. Sampai vokasi. Iya. Teknologi laboratorium. Ya. Itu menurut saya kan ini sebuah anomali. Tapi bukan kemudian pride-nya terganggu ya, Dok ya. Dokter kan pendidikannya lebih panjang, lebih mahal gitu. Beda. Lebih prestisius dibandingkan yang sekarang nih yang memberikan memberikan narasumber dokter spesialis. Obatnya tipes begini. Itu kan dokter. Terus di luar dokter tahu. Dia bisa salah gunakan. Obatnya itu dong. Kan begitu. Ini tidak boleh. Kalau memang dibedakan, walaupun yang isi dokter, maka slide-slide-nya dia akan sesuai dengan pesertanya. Paham nggak? Ya. Kalau pesertanya adalah perawat, maka dia tekankan dokter spesialisnya kan, ini loh perawatannya begini gitu loh. Ini kan enggak, ini kan all pengobatan dan lain-lain. Kalau pesertanya bidan ya dia akan sesuai dengan kewenangan bidan. Ini kan enggak Mbak, ini seluruhnya. Nah itu kita ajukan judicial review, termasuk persyaratan rekomendasi etika itu tadi. Saya berharap hakim MK bijak ya, karena udah ada putusan MK sebelumnya Pak. Gitu. Jadi sejak Indonesia berdiri, sejak ID berdiri, kita sudah melakukan pendidikan berkelanjutan. Kok tiba-tiba diambil alih? Kan aneh, buktinya ada semua. Kalau bagaimana dokter menjawab ketika ID dianggap menghambat jumlah profesi dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena izinnya lama dan lambat dalam memberikan rekomendasi atau surat izin dan lain-lain. Karena ada batasan.
1 minggu itu harus sudah keluar. 7 hari kalender itu harus sudah keluar, wajib. Dok. Kenapa lambat 7 hari? Ya karena di tes etikanya tadi untuk melindungi masyarakat. Tapi kalau menghambat ya itu ngawur. Secara persentase berapa persen sih yang nggak lolos dalam 1 tahun biasanya? Kecil ya? Gak banyak. Enggak. Itu biasanya tersandungnya masalah apa? Fisik, ada sakit atau kalau kesehatan etika? Jelas ada pemeriksaan. Ya. Kalau etika mesti ada aduan masyarakat. Ya. Masyarakat banyak yang sampai hari ini pun masyarakat banyak yang adu. Kemudian ada tuntutan di pengadilan, misalnya dia melakukan malpraktek atau apa lain. Nah itu. Tapi kan kita ngawasi. Kita cek, sumpah dokternya masih inget enggak? Kode etiknya masih inget enggak? Kan kalau baru mulai praktek nih dok, itu gitu. lebih ketat biasanya. Karena kalau pertama kali praktek kita harus menentukan dokter itu bukan palsu ya. Kamu lulusan mana sana? Kamu kenal ini enggak? Ini kenal ini gitu. Wawancaranya agak sedikit lama. Tapi tidak pernah mempersulit. Tapi dalam perjalanan di 514 kabupaten ada 1-2 anomali ya pasti manusia ada. Ya seperti misalnya polisi ada yang narik duit kan tidak semua polisi. Ya. Masa seperti itu kan enggak gitu loh. Oke dok, jadi menegaskan aja. Jadi sekarang orang mau buka praktek dokter tidak perlu izin atau rekomendasi. Tidak perlu rekomendasi ini. Tidak perlu rekomendasi. Jadi yang screening siapa dok sekarang dok? Tanya sementara pengacara kalau pengen beracara dia mesti izin salah satu peradi. Iya. Peradi atau yang lain. Atau yang lain. Ini enggak. Ini kan buat kesehatan masyarakat. Ini nyawa. Ini masalah nyawa. Harusnya tidak boleh. Kecuali pemerintah punya aparat yang sangat banyak. Di 514 nggak mungkin lah. Kapan terakhir teman-teman ID pengurus yang baru ini bertemu dengan Kemenkes? Setelah Omnibus Law ini kapan ketemu lagi? Waktu zamannya Pak Adib kita ngajukan audiensi tapi nggak diterima. Waktu zaman saya kemarin saya undang ke mana? Utama. Ke pelantikan ID, ya. Dia hadir. Tapi ya itu cerita, ya biasa yang seperti diceritakan di mana-mana itu. Ngomongnya sama saja terus. Berarti sudah mulai melunak sebenarnya ya dok ya? Ya saya sebagai institusi organisasi profesi yang menghormati kementerian lah. Institusi loh ya, walaupun beda pendapat ya kita undang untuk hadir. Gitu loh. Tapi ya itu tadi menurut saya belum ada perubahan yang signifikan untuk berkolaborasi.